Itu bagaimana? Nah, sini ada semua surat edaran, kegiatan, layanan Dikbud, aduan buat janji, alokasi dana. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di ruangan Kepala Dinas Pendidikan Pak Lucy Wijaya MPD. Ya. Ini yang kira-kira kalau mengatur masalah regulasi pendidikan di Buku Selatan ini Pak Lucy. Itu bro. Nah Pak Lucy, saya ingin bertanya sedikit masalah anggaran pendidikan atau satuan pendidikan. Yang kita kenal se-Indonesia itu kan dana BOS. Iya. Artinya kan bukan bos yang punya. Iya. Bantuan operasional sekolah. Ya. Ini Pak Lucy, pengalaman saya itu kan mendatangi sekolah-sekolah itu untuk bertanya progres dana BOS baik rekas maupun realisasinya. Kadang-kadang kepala sekolah itu mengatakan kami tidak berhak, kan gitu. Yang berhak itu siapa? Inspektorat atau pihak BPK. Nah, jadi kan sedangkan saya sebagai media pers tahunya ada undang-undang nomor 14 tentang 2008. 2008 Ya. tentang KIP itu kan tidak seperti itu. Itu harus ada keterbukaan publik. Jadi bagaimana penjelasan Pak Lucy masalah ini? Itu ya. Oke, terima kasih Pak Heri ya. Terima kasih Pak Heri atas kunjungannya. Pak Gundul, saya mulai dari regulasinya dulu. Nah, regulasinya. Kalau di regulasi penyelenggaraan dana BOS atau yang kita sering kenal dana bantuan operasional sekolah untuk SD dan SMP dan dana BOP untuk TK dan PAUD, itu diatur dalam regulasi sekarang tahun 2025 ini di dalam Permendasmen nomor 8 tahun 2025. Oh itu ya. Yang sebelumnya tahun 2024, 2023 diatur dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2022-2023. Artinya seperti apa teknisnya? Ya, secara teknisnya berarti pada tahun 2025 ini secara regulasinya sudah ada perubahan juknis. Ya, perubahan juknis yang tertuang di dalam Permendasmen nomor 8 tahun 2025. Yang mana dalam juknis tersebut ada dua hal besar sebenarnya yang disampaikan dalam juknis tersebut adalah hal yang dibolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan. Hal boleh untuk dibeli, hal boleh untuk tidak dibeli, yang tidak boleh untuk dibeli. Dalam setiap juknis itu supaya menjawab keterbukaan informasi publik, hal yang tidak boleh itu dalam Permendikbud 63 dan dalam Permendasmen nomor 8 itu letak pasalnya sama. Yaitu di pasal 61, 62, 63. Di Permendikbud 63 terdapat di pasal 61, 62, 63 hal yang dilarang. Di dalam Permendasmen nomor 8 juga di pasal 61, 62, 63. Itu. Nah, kembali kepada pertanyaannya tadi tentang keterbukaan informasi publik. Itu memang ada keterbukaan informasi publik, kalau tidak salah itu Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi publik. Tentu ya, pengelolaan dana BOS itu harus transparan, itu yang pertama. Oleh karena itulah untuk menjawab keterbukaan informasi publik kemarin itu, saya sudah pasang di sekolah-sekolah besar itu web. Sejenis web yang menginformasikan penggunaan dana BOS. Itu yang penting loh. Ya, itu sudah dipasang. Oleh karena itu 2 minggu yang lalu saya sudah umumkan di sekolah-sekolah itu agar barcode web itu ditempel di dinding. Langsung kan? Iya, jadi siapapun terlepas dari dia wartawan, LSM, masyarakat umum, semua bisa mengakses itu melalui barcode tersebut. Tadi mungkin Pak Heri sebelum masuk ke ruangan saya lihat barcode besar. Betul. Ya, itu barcode barcode Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tidak perlu pakai dinding informasi lagi. Iya, betul. Ini saya contohkan langsung. Misalnya kita klik di sini supaya kita memberikan pembelajaran sekalian dengan masyarakat. Ya. Oke. Nah, jadi dia sudah ada webnya sendiri sama di sekolah. Jadi kita tinggal klik saja Dinas Pendidikan, maka muncul sini ada foto saya, kemudian ada struktur, kemudian ada kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan, nah tinggal kita
ingin cari informasi apa? Ya, informasi revitalisasi ya, misalnya ini akan muncul kegiatan-kegiatan revitalisasi. Nah, ini. Ya, meninjau di sekolah-sekolah. Kemudian bisa kita lihat di sini ada masukan kritik dan saran, bisa. Ya, tinggal klik WA, ya. Simbol WA. Ya, jadi mengkritik, saran, kemudian janjian ketemu, ada hal yang ingin disampaikan, tinggal klik di sini. Ya. Nah, itu dari segi berandanya. Kemudian di sini kan ada alokasi dana. Alokasi dana ya. Tinggal klik saja. Maka akan muncul belanja operasional, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah. Ini diagramnya. Saya buat bentuk diagram. Kenapa tidak dibuat bentuk lain? Karena saya kira bentuk diagram itu adalah salah satu penyampaian informasi yang lebih efektif, efisien, yang bisa diterjemahkan melalui diagram yang ada. Sini kan ada belanja pegawai ini. Kalau diakses per tiap sekolah bisa, Pak? Kalau per sekolah, kemarin saya sudah masukkan juga belanja modal, belanja jasa melalui dana BOS di web sekolah masing-masing. Tapi tidak bisa diakses di sini? Bisa, bukan di sini mengaksesnya, cuman di web sekolah. Cuman kalau melihat apa nama itu belanja modal secara keseluruhan di Bengkulu Selatan, ya bisa melalui ini. Misalnya, ya kalau spesifik untuk sekolah SMP 1 misal, tentu ada di web SMP 1. SMP 9 ada di web SMP 9. Masalah dengan melihat rencana kerja terus realisasinya ada itu? Bentuknya bentuk diagram, diagram. Nah, kalau rencana kerja yang disebut di sekolah itu rencana kegiatan anggaran sekolah (ARKAS), itu sebenarnya ada, kita bisa lihat di apa nama itu. Ada satu link namanya, saya lupa namanya. Di web bisa kan? Di web bisa. Di web bisa lihat nanti. Ini sekalian saya sosialisasi juga. Mungkin kepala sekolah tidak menyampaikan itu, ya. Betul. Mungkin kepala sekolah juga lagi mempelajari itu bagaimana. Nah, di sini ada semua surat edaran, kegiatan, layanan Dikbud, aduan buat janji, alokasi dana, ya kan? Kemudian apa namanya itu program, semuanya ada program Dikbud, ya. Kemudian ada profil Dikbud, struktur tentang Dikbud, unit kerja, jumlah sekolah. Berarti setiap sekolah ada? Iya, setiap sekolah ada, dan kita Pak Eri demi untuk menjawab Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, salah satu telaah stafnya, naskah akademisnya untuk mengadakan web itu adalah untuk menjawab keterbukaan informasi publik. Nah, kadang-kadang begini ya, Pak Lusi. Kepala sekolah itu begitu ada pertanyaan seperti itu, dia langsung bingung. Itu bukan wewenang kami. Nah, kok bukan wewenang kami? Kalau silakan ke bendahara katanya. Iya, betul. Kebetulan bendahara tidak ada misalnya kan. Mungkin ini perpaduan antara kecemasan dan ketidaktahuan. Nah, itu biasanya langsung geger itu. Iya. Begitu bagaimana progres dan bos, bingung dia. Iya. Seperti di kota saja, di SMP 2 Bengkulu Kota itu. Dia saking bingungnya hingga mengatakan ini bukan wewenang kami, BPK, inspektorat katanya kan. Kan ada web. Iya, walaupun ada web tidak dimuat masalah rekayasa itu. Iya, seharusnya dikasih tahu di web itu di menu apa bisa melihat masalah ARKAS, ya. Nah, itu lupa saya tadi. Portal BOS. Ada portal BOS. Iya. Dengan kita masuk ke portal BOS tersebut, maka kita bisa melihat rencana anggaran kegiatan sekolah. Nah, itu kalau saya paham maksud Pak Heri itu. Maksudnya itu kembali kepada sistem administrasi yang efektif, menjalankan yang tertulis, dan menulis yang dijalankan. Nah, ya. Oke, kalau pemeriksaan SPJ, Pak Heri memang ada terjadwal, ya, terjadwal. Kalau pemeriksaan SPJ itu biasanya inspektorat ataupun BPK itu menggunakan surat tugas. Mungkin yang dimaksud kepala sekolah itu yang seperti itu. Padahal kepala sekolah bisa saja berdialog dengan wartawan, memaparkan visinya. Nah, padahal kadang-kadang saya ingin bertanya masalah normatif saja. Iya, betul. Masalah visinya. Iya. Berapa persen belanja modal, berapa persen belanja non modal, berapa persen belanja pegawai. Hal tersebut bisa dibuka kepada semua orang. Nah, itu kan harusnya gampang. Iya, gampang. Kenyataannya kadang-kadang bingung dia, Pak. Iya. Nampaknya miskomunikasi. Nah, makanya hari ini saya bertanya langsung ke Kepala Dinas Pendidikannya, Bro, agar jelas
mengapa setiap sekolah yang saya jumpai, baik SMA, SD, SMP, jawabannya tidak bisa. Kami tidak punya wewenang. Padahal kan jelas Undang-Undang Keterbukaan Informasi sudah ada. Apalagi pers, dia punya hak untuk bertanya. Betul. Nah, akhirnya seperti itu bro, mentah. Oke Pak Lusi, terima kasih banyak atas informasinya. Agar kepala sekolah mengerti masalah dana bos tadi, keterbukaan informasi, harus saya sampaikan seperti ini tadi. Pakai website, itu bro. Nah, ada satu lagi yang ingin kami sampaikan, mumpung kita sekalian juga untuk supaya publik tahu. Ya. Banyak yang bertanya-tanya selama ini, sebenarnya siapa tugas kepala sekolah? Kan begitu. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan, apa tugas kepala sekolah? Perlu pihak pers juga tahu, masyarakat harus tahu, kemudian seluruh orang harus tahu bahwa tugas kepala sekolah itu secara, kalau kita lihat regulasinya, itu ada di Permendasmen nomor 11 tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Apa tugas kepala sekolah? Tugas kepala sekolah itu pada pokoknya ada 3. Yang pertama, managering. Manajer sekolah. Tentu kalau manajer sekolah terkait dengan pertanyaan pertama tadi, yang kita kenal dengan ilmu manajemen itu kan POAC. Planning, Organizing, Action, Controlling. Itu manajer. Arkas itu bagian dari planning, perencanaan. Jadi dia harus betul seperti yang dikatakan Pak Eri tadi, buka apa rencananya untuk sekolah ini. Ya. Dana, sumber dana mana yang dipakai, bentuk realisasinya bagaimana. Kan itu sebenarnya yang ditanyakan. Seharusnya gampang saya menjawab itu. Nah, selain managering tadi, apa tugas kedua kepala sekolah? Tugas kedua kepala sekolah itu adalah supervisi akademik, SUPAK. Supervisi akademik. Supervisi akademik. Apa yang dilakukannya? Membuat jadwal supervisi kepada guru, baik supervisi kelas maupun supervisi individu. Nah, nanti bisa Pak wartawan atau masyarakat lihat, supervisi ini sudah dijalankan belum kepala sekolah terhadap guru. Nanyanya kan gampang, tanya gurunya atau tanya kepala sekolahnya. Kalau nanya kepala sekolahnya, sudah pernah melakukan supervisi. Kalau tanya gurunya, sudah pernah disupervisi. Kan begitu kira-kira. Iya. Nyambung tidak? Iya. Kemudian tugas ketiga kepala sekolah itu apa? Kewirausahaan. Wirausaha maksudnya? Kewirausahaan itu ya membangkitkan jiwa kewirausahaan di sekolah. Gitu. Bukan lagi akademisi saja ya? Iya, ini jangan diidentikan buka warung misalnya atau jual buku, itu bukan kewirausahaan seperti itu. Tapi biasanya usahanya banyak seperti itu. Iya, kewirausahaan itu seperti ada kegiatan P5 misalnya, ada yang sekarang jadi P7 itu. Apa itu, Pak? Ya, misalnya anak-anak ini buat kebun di sekolah, bukan untuk sekedar berkebun, cuman bagaimana alur produksi kebun itu dipahami oleh anak. Iya. Misalnya nanam kangkung, kangkung tumbuh, kangkung memiliki nilai jual sekian, modal kebunnya berapa. Itu anak pahami prosesnya. Iya, bukan memahami hasilnya. Tapi kan untuk memahami berarti kan harus jualan juga. Iya. Enggak, sistemnya begini, saya pernah jadi kepala SMP 5. Dulu saya tanam kangkung, belakang SMP 5 itu saya tanam kangkung semua. Sudah itu setelah panen, maka yang membelinya adalah orang kantin yang jualan pecal. Artinya juga belajar bisnis. Iya, belajar bisnis. Dari situ ada sumber pembelajaran anak bahwa dengan menanam kangkung seluas ini dengan waktu sekian bulan, maka hasilnya ini. Jadi proses kewirausahaan dalam pikiran anak itu berjalan. Itu maksudnya kewirausahaan itu. Tapi 3 program ini itu kan bagus, Pak. Iya. Tapi kan masalahnya sekarang itu kan sudah ada kepala sekolah yang berjalan 3 program seperti ini. Biasanya kepala sekolahnya sekarang sekadar manajer, iya pasti. Iya kan? Sudah. Sudah itu. Di SMP 5 ada penanaman ubi jalar. Di SMP 22 ada penanaman ubi jalar sampai ke membuat ini apa namanya itu kue kotak. SMP 22. Saya yang bukanya dulu. Di mana SMP 22? SMP 22 ini di apa namanya dulu segini itu? Segini. Pala Bengrung, arah Pala Bengrung. Ya. Nah, itu mereka mengisi pesanan dari orang yang menjamu itu, orang nikahan itu apa? Itu ada. P5 SMP 22. Mereka jual. Itu hebat. Ya, jadi mereka kembalikan uangnya ke sekolah, uangnya bukan dikelola oleh guru, dikelola oleh anak-anak tadi. Nah, dari sana kan ada beberapa pembelajaran bagaimana supaya produktif,
pembelajaran bagaimana mengatur manajemen. Nah, Ya. berarti setiap kepala sekolah harus tahu gitu, Ya. Pak. Jangan-jangan banyak belum tahu deh. Ya terhentinya apa tidak bangkitnya satu sekolah itu kan penyebabnya satu, kalau sekolahnya tidak punya visi. Ya, mungkin dia sedang mempertahankan jabatan saja bingung. Iya. Visi, kuncinya visi. Iya. Serba-serbi ya. Itu pasti. Nah ini saya Oke bro, itu saja untuk sementara obrolan saya dengan Pak Lusi dari Kepala Dinas Pendidikan. Saya bertanya tentang masalah keterbukaan dana BOS. Saya sempat bingung di sekolah-sekolah, makanya saya langsung sini. Mengapa sampai bingung? Rupanya mungkin kepala sekolah-sekolah itu belum paham benar. Iya. Nah, rupanya harus sosialisasi lagi. Iya betul. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan harus. umum kepala sekolah. Biar kepala sekolah tidak cemas-cemas begitu datang wartawan. Dia bingung. Iya. Oke bro. Iya, oke. Saya pikir itu saja dari Pak Lusi. Iya. Anu masuk ke kamu kuda ya? Kalau mau kuda, dia juga kuda.